Setelah Dom dan Yuan masuk ke dalam terowongan terlarang tersebut, tak berapa lama, gadis kecil tadi sadar, namun Ronan mengalami pendarahan. Entah apa yang terjadi hingga Yuan lari seperti itu. Ronan ketakutan dan tak tahu kondisi Dom. Kamera mereka terlihat retak. Tak berapa lama keluarga Chen yang datang mengangkat tubuh Dom yang wajahnya sudah mereka perban. Dia sudah meninggal dunia. Ronan menangis dan ditampar paman Dom. Gadis kecil tadi datang memberinya minuman dari kendi. Saat Ronan mengambil kameranya untuk melihat apa yang terjadi, gadis ini berusaha merebutnya. Tapi Ronan tetap mengambilnya. Terlihat kendi tadi pecah berisi kodok. Ronan menemukan Yuan yang berlari. Dia mencarinya ke sebuah ruangan. Terlihat ada daging yang dikorbankan bersama beberapa piring ulat di situ. Ronan lanjut mencari Yuan. Dia melihat para keluarga sedang melakukan ritual. Mayat Dom telah dibakar, sedangkan Yuan seperti kerasukan. Gigi Yuan banyak sekali yang rontok. Dia segera berlari. Terlihat para pria keluarga Chen yang melakukan ritual menatap ke Ronan. Dia segera masuk ke mobil dan pergi dari tempat itu. Kembali ke 2020. Ternyata Ronan membawa Dodo pergi ke sebuah kuil. Mereka bersama Ming sudah hampir sampai di kuil itu. Di sepanjang jalan, terlihat benda-benda seperti cermin, pembakaran, dan sepeda di setiap tempat. Tiba-tiba mobil mereka mogok, dan seperti ada yang memanjat di atas mobil. Ronan terus menyebut mantra perlindungan dari kuil. Dan tak berapa lama, suara pukulan dari mobil mereka hilang. Mereka pun tiba di kuil itu. Master kuil meletakkan kamera yang merekam video terowongan. Dia pun melakukan ritual untuk mencegah hal buruk terjadi kepada Dodo. Istrinya Master menyuruh agar Dodo tidak boleh makan dalam 7 hari. Setelah itu mereka harus kembali lagi ke sini. Setelah pulang, diam-diam Ming mengambil video rekaman itu untuk mencari tahu. Ronan pun mulai menjaga Dodo untuk berpuasa. Saat malam, Dodo mulai demam. Dia membawa Dodo ke klinik. Dokter bilang, Dodo tak bisa disuntik kalau perutnya kosong. Ronan bingung. Dia pun segera kembali. Dia membeli roti namun dia takut kenapa-kenapa. Dia mencari tahu cara memberi infus di rumah. Dengan terpaksa, Ronan memberi infus kepada Dodo agar tetap bertahan. Di hari ketiga, kaki Dodo mulai keriput karena menyusut. Ronan menyesal, seharusnya Dodo tak dibawanya pulang dan tetap di panti. Walau nutrisi dipenuhi lewat infus, Dodo tetap merasa kelaparan. Dia sampai berimajinasi melihat kue bolu yang besar. Dia memberikan bolu itu sebagian ke ibunya. Ronan pun berpura-pura makan di depannya. Dodo tahu ibunya ingin menangis. Dia menyuruh ibunya mengingat hal favorit ibunya agar ibunya tak takut. Di luar kamar, Ronan makan sembunyi-sembunyi sambil menangis. Dia merasa hancur melihat anaknya seperti itu. Dia membeli nanas kaleng dan memberi Dodo sedikit. Dia tahu itu buah favorit anaknya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Berpindah ke Ming. Ming memperbaiki file video yang direkam Yuan dan Dom di dalam terowongan. Dia pun sudah menonton video di dalam terowongan itu dan dia merasa mulai tidak sehat. Giginya putus. Dia merekam dan bertanya apa ini kutukan. Ming mencari tahu gerakan tangan yang mereka lakukan. Ternyata itu adalah modifikasi dari Bafang Tian dalam Buddhisme Tantra. Gerakan Bafang Tian berarti mendapatkan berkah. Sedangkan gerakan mereka berlawanan yang berarti menyebar. Ming juga mulai mimisan. Dia juga mengamati gambar kambing di langit-langit kuil dan juga mantra yang tertulis di tubuh anak itu. Itu naskah Brahmik untuk mencatat kitab Buddha di India kuno. Dia juga menemukan biksu Buddhisme Tantra di Yunan yang bisa mengertikan mantra itu. Ming berencana ingin ke sana untuk mendapatkan jawaban. Setelah sampai di sana, mereka pun diizinkan masuk. Setelah mendapatkan hasilnya, Ming mengirim video biksu Yunan itu kepada Ronan. Itu menjelaskan asal-usul para murid dan arti mantranya. Ming bilang dia takkan mengirim video terowongan itu kepada Ronan. Setelah merekam dan mengirim video itu, Ming menyebutkan namanya. Dan hal terkutuk pun terjadi. Ronan ketakutan melihat video itu. Setelah Ming meninggal, file video terowongan terkirim ke HP Ronan berkali-kali. Dia tak ingin melihatnya. Dia melihat luka di tubuh Dodo semakin parah. Dia menyadari ini mungkin karena nanas yang dimakannya. Ronan menyuruh Dodo memuntahkan nanas itu. Setelah dimuntahkan, terlihat ulat ada di situ. Dia segera membawa anaknya ke kuil sebelumnya. Dia memanggil istri Master, namun tak ada yang menjawab. Terlihat Master sudah dipenuhi darah dan ulat di sekitarnya. Si istri memarahi Ronan karena memberi makan Dodo.
Ibu ini bilang saat Dodo dikandung, Ronan telah memberikannya kepada dewa. Karena Dodo melanggar puasa, mereka terkena imbasnya. Ronan yang bersembunyi melihat terus penampakan ibu tersebut. Dodo tiba-tiba berada di langit-langit. Setelah kejadian mengerikan itulah, Ronan mulai merekam video terakhirnya untuk meminta bantuan para penonton agar mendoakan anaknya Dodo dengan mantra Hohu Shuyi Sisiwuma secara berulang-ulang. Dodo sendiri semenjak kejadian itu dibawa ke rumah sakit. Ronan juga sempat menonton video biksu Yunan yang dikirim Ming. Menurut biksu itu, Hohu Shuyi Sisiwuma berarti berkah dalam agama kuno. Agama itu menyebar dari Asia Tenggara ke Yunan hingga ke keluarga Dom. Dewa yang dipuja disebut Bunda Buddha Dahe. Itu dewa yang jahat. Mereka menyembahnya karena berutang karma besar. Mereka harus menggunakan mantra tersebut untuk mendapat berkah. Makin banyak orang yang menyebut mantranya, maka makin kuat perlindungan dari kutukannya. Sewaktu Dodo di rumah sakit, dokter bilang kondisinya saat ini sudah stabil. Namun Dodo mengalami dehidrasi parah dan menderita malnutrisi parah. Infeksi bakteri juga sudah menyebar ke tubuhnya. Jelas ini bukan keadaan yang baik dan bisa saja terjadi hal yang buruk. Ronan sangat sedih mendengar itu. Dia mengambil HP-nya dan memutar video terowongan yang dikirim Ming. Dia melihat ketika Dom dan Yuan masuk ke terowongan itu. Para suster tak melihat kalau Dodo keluar subuh itu. Dia seperti dibawa sesuatu yang tak terlihat keluar dari rumah sakit. Saat di jalan, dia menemukan gadis kecil sebelumnya yang berada di pinggir rumah sakit. Berita pun menayangkan penemuan gadis itu dengan penuh mantra di tubuhnya. Dodo yang ditemukan kembali tak sadarkan diri. Dokter bilang kondisinya tak baik. Dodo terdengar mengucapkan nanas dan bonekanya. Ronan ingat kalau Dodo takut, dia akan mengingat yang dia suka. Dia sangat hancur melihat keadaan ini. Ronan pun memasuki ruangan gadis pengikut agama kuno itu. Dia mengambil pisau dan memotong bagian telinganya. Ronan yang sudah tidak takut lagi, memperlihatkan rekaman video di dalam terowongan itu. Mereka melihat sesajen yang terdapat patung biksu ditutupi mantra kalimat yang menyebut berkah dan kutukan saling bergantung. Mereka kembali mendengar suara. Dom dan Yuan menuju ke asal suara itu. Mereka melihat jalan yang dihentikan dengan kain segel mantra. Banyak cermin di dalamnya. Dom memotong kain mantra itu dan dengan beraninya masuk ke dalam. Begitu juga Yuan. Di sepanjang jalan ada cermin. Ada tangga menuju ke bawah. Ada mantra tertulis di cermin besar. Ruangan semakin sempit. Mereka menggeser cermin yang seperti pintu itu, dan di baliknya ada cermin lagi. Mereka lanjut masuk ke dalamnya. Terdapat patung seperti biksu lagi yang sedang menunjuk. Terlihat ada altar yang berisi beberapa ikat potongan rambut. Di tempat lain ada altar yang di atasnya diletakkan gigi. Suara itu mengarah ke altar besar. Terlihat ada patung yang wajahnya tertutup. Yuan mulai takut dan mengajak Dom kembali. Namun Dom yang kali ini penasaran untuk melihat. Inilah patung Bunda Buddha Dahe. Suara-suara tersebut terdengar dari patung ini. Dom yang penasaran ingin membuka wajahnya. Dan saat dibuka, Dom tanya ke Yuan siapa namanya. Yuan bilang Chen Dom. Semua cermin hancur. Tangan-tangan keluar dari sisi terowongan. Saat itu, Yuan melihat Dom menyendiri. Dan tiba-tiba, Dom mengantukkan kepalanya berkali-kali. Saat Yuan mendekat, inilah yang terjadi. Itulah video rekaman Dom dan Yuan di dalam terowongan. Sejak saat itu, Ronan tak pernah melihat video itu dikarenakan kameranya rusak. Namun nasib sial, anaknya lah yang melihat, hingga Dodo terkena kutukan juga. Namun setelah video itu diperbaiki Ming, Ronan sudah tidak peduli lagi. Dia pun melihat video itu. Sekarang Ronan menyiapkan barang-barang Dodo untuk dikembalikan ke panti. Dia meminta maaf ke pihak panti. Dia ingin anaknya baik-baik saja. Ronan pun menulis syair mantra di tubuhnya. Di video ini, dia bilang jika Dodo sudah sadar, dia meminta agar Dodo melupakannya dan tak menyebut namanya lagi. Dan segera melupakan Ronan sebagai ibunya. Dia hanya ingin Dodo bahagia dan sehat.
Setelah merekam video itu, Ronan pun segera ke kuil Bunda Buddha di pegunungan yang sudah disegel polisi. Dia langsung memberanikan diri masuk ke dalamnya. Suasana di dalam masih sama dengan terakhir kali Dom dan Yuan masuk. Cermin masih pecah semua, namun potongan rambut masih banyak di situ. Secara tiba-tiba, tangan Ronan mulai luka-luka. Dia sudah berada di depan patung Bunda Buddha Dahe. Dia segera mengeluarkan telinga gadis yang dipotongnya kemarin. Dia meletakkannya di altar. Dia melakukan gerakan doa dan meminta kepada para penonton untuk mengucapkan mantra bersama dengannya. Ho ho xiu yi si sewu ma. Doa pun dimulai. Setelah mengucapkan mantra itu bersama-sama, Ronan bilang dia sebenarnya membohongi para penonton. Ho ho xiu yi si sewu ma artinya bukanlah berkah, tapi adalah berbagi kutukan. Aku ingin berbagi kutukan ini dan menawarkan namaku. Dan simbol itu untuk menyebar kutukan kepada setiap orang. Makin banyak yang menanggung, kutukan akan makin ringan. Wajah Bunda Buddha adalah jantung kutukan itu. Itulah sebab wajahnya selalu ditutup. Dan ternyata juga, dalam rekaman Master Yunan itu, Ronan yang hamil ada di situ. Ini membuktikan kalau Ronan sudah ke Yunan terlebih dahulu untuk mencari tahu 6 tahun yang lalu. Kembali ke sekarang, Ronan sudah tak peduli lagi. Dia ingin menyelamatkan anaknya dengan mengorbankan dirinya. Dia membuat video ini agar kutukan bisa diringankan. Dia pun memulai menutup matanya dengan kain, dan tetap merekam agar semua orang melihat wajah Bunda Buddha tersebut. Dia bertanya ke penonton, siapa nama dia? Dan semuanya siap-siap untuk melihat wajah itu sambil menyebut nama Ronan ya. Beberapa waktu kemudian, Dodo pun sudah sembuh dan kembali tinggal di panti asuhan. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, film ini dibuat untuk mengenang si hidung hitam atau Black Nose. Sampai detik ini, belum ada konfirmasi resmi yang menjelaskan siapa itu Black Nose. Namun jelasnya, film ini terinspirasi oleh sebuah insiden di distrik Gushan, Kaohsiung pada tahun 2005. Sebuah keluarga yang terdiri dari 6 orang telah mengklaim bahwa mereka dirasuki oleh berbagai dewa agama rakyat Tiongkok. Dan saling menuduh dirasuki oleh setan yang menyamar sebagai dewa. Mereka membakar satu sama lain dengan dupa, saling memukul dengan tongkat dan tablet roh, dan saling memercikan kotoran dan air seni dalam upaya untuk mengusir setan. Pada akhirnya, mereka memilih putri tertua dan menyerangnya sampai dia meninggal karena luka-lukanya. 5 anggota keluarganya yang tersisa kemudian didakwa dengan pelanggaran, meninggalkan orang yang tidak berdaya dan mengakibatkan kematian orang tersebut. Kasus ini dianggap sebagai salah satu histeria massal. Dan satu lagi, sutradara menjelaskan, baik Bunda Buddha, gerakan tangan, nyanyian, simbol, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dalam film ini, semuanya hanya fiktif belaka. Jadi, tidak perlu takut atau merasa didoktrin dalam film ini ya. Anggap saja sebagai sebuah hiburan. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. You good on tonight? Would you like to see a magic trick? Not since I was a kid. Someday I should stand up for myself.